Pangdam 18 Kaswari meresmikan Kodim 1811 Teluk Undama. Tahun 2024, RSUD Papua Barat siap menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Indonesia bagian timur. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 26 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, tahun 2024 mendatang, Rumah Sakit Provinsi Papua Barat siap menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Indonesia bagian timur untuk 4 jenis penyakit. Untuk saat ini, sumber daya manusia sedang dipersiapkan oleh pihak Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Sesuai dengan pesan Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa Rumah Sakit Provinsi Papua Barat ke depan bisa menjadi rumah sakit rujukan di wilayah timur Indonesia, khususnya untuk penyakit jantung, hipertensi, ginjal, dan kanker. Direktur Rumah Sakit Provinsi Papua Barat mengatakan saat ini proses persiapan sumber daya manusia telah dilaksanakan. Untuk menjadi rumah sakit rujukan, Rumah Sakit Provinsi Papua Barat akan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk melengkapi alat kesehatan, sedangkan untuk tenaga medis akan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya tenaga dokter spesialis. Bukan keunggulan ya, kelengkapan fasilitas untuk rujukan itu jantung, kemudian hipertensi, terus kemudian ginjal dan kanker, ya ginjal, hipertensi dan kanker. Jadi 4 itu dipersiapkan dan itu akan mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan melalui dana alokasi khusus DAK, dan kita sudah memasukkan kita punya rencana kebutuhan. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai bisa terisi. Direktur Rumah Sakit menambahkan, meskipun Rumah Sakit Provinsi Papua Barat masih tipe C, namun diharapkan memiliki keunggulan fasilitas pendukung yang akan dilengkapi seperti spesialis mata, THT, saraf, fisioterapi, dan lainnya. Setelah ini dapat dilengkapi, maka kita melengkapi tingkatan di atasnya, yaitu spesialis jantung, kanker, hipertensi, dan ginjal. Diperkirakan hingga tahun 2024, semua kebutuhan dapat terisi di Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Fasilitas tambahan ya, maksudnya fasilitas tambahan yang memungkinkan kita memiliki keunggulan untuk menjadi rumah sakit rujukan. Jadi meskipun kita sama tipe C dengan rumah sakit kabupaten, tapi rumah sakit provinsi diharapkan memiliki keunggulan fasilitas tadi ya. Jadi kalau kita melengkapi misalnya spesialis jantung, terus kemudian spesialis yang lain juga ya, artinya sebelum kita sampai ke spesialis-spesialis yang khusus tadi, kan kita juga butuh misalnya spesialis mata, THT, jiwa yang sekarang kita sudah punya bangsal, tinggal kita lengkapi, kulit kelamin, saraf, fisioterapi, yang ini yang kita perlu lengkapi dulu. Ortopedi kan sebenarnya itu juga sebenarnya salah satu kebutuhannya karena berhubungan dengan tindakan-tindakan kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Itu yang kita perlu lengkapi. Setelah itu sebenarnya baru kita lengkapi tingkatan yang di atasnya itu kayak tadi subspesialis jantung, kemudian kanker, pembuluh darah, dan hipertensi sebenarnya. Untuk saat ini jumlah tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Provinsi Papua Barat sebanyak 450 orang yang terbagi dalam tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Untuk tenaga kesehatan, dokter spesialis ada 11 orang, dokter umum ada 20 orang, dan sisanya adalah perawat dan bidan. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kapolda Papua Barat memberikan kuliah umum memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan tema Pemuda Bangkit Indonesia Maju di Sekolah Tinggi Ekonomi Stiema Esa Manokwari. Kuliah umum ini dihadiri ratusan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai kampus yang ada di Manokwari. Untuk menyongsong Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2022 mendatang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Stih Karitas Papua dan Sekolah Tinggi Ekonomi Mah Esa Manokwari menyelenggarakan kegiatan kuliah umum yang berlangsung Selasa 25 Oktober 2022 kemarin.
Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga yang juga sebagai narasumber pada kuliah umum memberikan kesempatan bagi para mahasiswa yang berasal dari sejumlah kampus, universitas, dan sekolah menengah atas di Manokwari terkait peran pemuda di Papua Barat. Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga memberikan apresiasi kepada kedua sekolah tinggi di Manokwari yang telah berinisiatif membuat acara diskusi bersama dengan para mahasiswa dalam rangka menyongsong Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2022 mendatang. Atas inisiatif anak-anak muda kampus STE dan STIH Caritas yang membuat acara diskusi ataupun dialog. Saya tadi memikirkannya itu sebuah dialog, bukan kuliah umum dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dihadiri oleh bukan hanya mahasiswa tetapi juga ada dari Akademi Perawat, ada dari anak-anak SMA yang semua mereka adalah anak-anak muda yang menjadi potensi bangsa khususnya di Papua Barat untuk bisa lebih hebat, lebih maju dan lebih luar biasa. Ketua Setia Mahesa Manokwari Theodorus Herin dalam sambutannya berharap kepada seluruh mahasiswa dari berbagai kampus dan universitas di Manokwari dalam menyongsong Hari Sumpah Pemuda, mahasiswa diminta terus bersungguh-sungguh dalam meraih apa yang dicita-citakan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai pemuda di zaman sekarang ini. Yang sungguh-sungguh untuk meraih apa yang kalian cita-citakan, untuk menjunjung tinggi NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini yang kita cintai. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mendukung pembangunan generasi muda Papua, Polda Papua Barat melaksanakan program literasi di setiap wilayah kerja Polda Papua Barat. Untuk menyukseskan pendidikan di Papua, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Melihat rendahnya minat literasi di wilayah Papua Barat, itulah yang mendorong Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Daniel Tahimonang Silitonga berjuang membuat program literasi dapat berjalan di setiap wilayah Papua Barat. Dengan menggagas gerakan literasi tersebut, pihaknya dari Polda Papua Barat telah melakukan beberapa kegiatan dan terobosan-terobosan agar anak-anak muda yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan. Namun Kapolda berharap hal ini tidaklah mudah. Perlu ada dukungan dari seluruh komponen bangsa yang ada di Papua Barat untuk bersama-sama ikut menyelesaikan persoalan tentang masalah literasi. Peningkatan atau pengembangan literasi dan pendidikan ya, karena dari data yang kita punya ada ribuan anak-anak muda yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Ini menjadi beban kita bersama. Kami dari Polda bersama dengan masyarakat dan beberapa kelompok masyarakat memang melakukan beberapa kegiatan-kegiatan untuk bisa meringankan ataupun membuat terobosan-terobosan agar mereka ini bisa melanjutkan sekolah. Tetapi apalah kami ini kalau tidak didukung oleh semua komponen bangsa yang ada di Papua Barat. Dan mereka juga harus semua ikut menyelesaikan persoalan ini. Lebih lanjut, kata Kapolda Papua Barat terkait masalah literasi dan pendidikan, mereka dari pihak kepolisian mendapat efek dari hal tersebut. Berdampak pada beberapa anggota penerimaan otsus kemarin didapati tidak bisa membaca, sehingga pihaknya harus kembali bekerja ekstra mengajar anggotanya untuk membaca. Begini, beban kita di Papua Barat salah satunya adalah beban literasi loh ya, literasi dan kualitas pendidikan. Nah, oleh karena itu kami mendapat efek dan dampaknya dari situ. Yang saya katakan tadi ada beberapa anggota polisi yang kemarin kita terima dalam otsus itu yang tidak bisa baca. Sehingga kita harus melakukan kerja ekstra untuk mengajari mereka belajar membaca. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Panglima Kodam 18 Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, Selasa pagi 25 Oktober meresmikan Kodim 1811 Teluk Wendama. Pangdam juga melantik dan mengukuhkan Letkol Infanteri Saheri sebagai Komandan Kodim dan Dim Pertama Teluk Wendama.
Peresmian Kodim Teluk Wondama diawali dengan prosesi pengangkatan Letkol Infanteri Saheri menjadi anak adat Wondama oleh Dewan Adat Papua Daerah Wondama. Letkol Saheri didampingi sang istri diarak dengan tarian adat menuju lokasi Makodim Teluk Wondama di Raisyei. Ketua DAP Daerah Wondama Adrian Worengga kemudian memasangkan topi adat sebagai tanda Letkol Saheri yang dilantik menjadi dandim pertama Teluk Wondama dinobatkan sebagai Mambri orang Wondama. Pangdam 18 Kasuari Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema dalam amanatnya menyatakan pendirian Kodim akan diikuti dengan pengembangan koramil dan perangkat pendukung lainnya sehingga Kodim Teluk Wondama dapat dioperasionalkan secara optimal. Akan ada suatu perbaikan pembenahan lebih lanjut. Kita ketahui sekarang baru dua koramil, tetapi 5 koramil persiapan sudah menanti dan kita harapkan paling lambat tahun depan bisa diresmikan. Demikian juga personil, kemudian sarana prasarana, perumahan, perkantoran, dan juga alat peralatan yang mendukung. Ini semua secara pelan tapi pasti akan terpenuhi karena Kodim ini sudah mulai hari ini operasional. Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas peresmian Kodim Teluk Wondama. Mambor meyakini hadirnya Kodim akan membawa dampak positif bagi roda pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan juga keberlangsungan pembangunan di kabupaten yang berjuluk Tanah Peradaban Orang Papua. Setelah resmi memiliki satu Kodim yang tentunya kita bisa pahami bersama bahwa dengan kehadiran Kodim ini pasti akan bersinergi dengan pemerintah dan semua stakeholder yang ada, bersinergi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Teluk Wondama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dalam kesempatan itu, Pangdam Kasuari memutuskan memberikan nama Kodim Teluk Wondama dengan nama baru yakni Kodim 1811 Peradaban Teluk Wondama. Nama tersebut merupakan usulan dari Bupati Hendrik Mambor, mengacu pada waktu peresmian Kodim yang bertepatan dengan 97 tahun lahirnya peradaban orang Papua di Teluk Wondama. Dari Wasior Teluk Wondama, Zek Adonara, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Saudara, berikut ini adalah perkembangan COVID-19 di Provinsi Papua Barat pada Selasa 25 Oktober 2022. Dari hasil pemeriksaan tambahan, 6 orang dinyatakan positif dan yang sembuh sebanyak 4 orang. Informasi tersebut berdasarkan informasi Satuan Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat terkait data update kasus COVID-19 pada Selasa 25 Oktober 2022. Hasil dari pemeriksaan terdapat 6 orang positif yang berasal dari Kabupaten Manokwari 3 orang, Kabupaten Teluk Bintuni, Sorong Selatan dan Kota Sorong masing-masing 1 orang. Sedangkan yang sembuh ada 4 orang yang berasal dari Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Untuk data COVID-19 di Kabupaten Kota se-Papua Barat secara keseluruhan, untuk Kabupaten Manokwari yang positif 10.450 orang, yang sembuh 10.350 orang. Kota Sorong yang positif 8.233 orang dan yang sembuh 8.125 orang. Kabupaten Teluk Bintuni yang positif 4.717 orang, yang positif 4.666 orang. Kabupaten Fakfak yang positif 2.657 orang dan yang sembuh 2.607 orang. Kabupaten Sorong yang positif 1.909 orang dan yang sembuh 1.863 orang. Kabupaten Wondama yang positif 1.247 orang, yang sembuh 1.226 orang. Kabupaten Raja Ampat yang positif 1.213 orang dan yang sembuh 1.208 orang. Kabupaten Kaimana yang positif 950 orang dan yang sembuh 933 orang. Kabupaten Sorong Selatan yang positif 664 orang dan yang sembuh 632 orang. Kabupaten Manokwari Selatan yang positif 364 orang dan yang sembuh 353 orang. Kabupaten Tambrau yang positif 101 orang dan yang sembuh 94 orang. Kabupaten Maibrat yang positif 47 orang dan yang sembuh 40 orang.
Dan yang terakhir, Kabupaten Pegunungan Arfak positif 8 orang dan yang sembuh 8 orang. Untuk dihimbau kepada masyarakat, meskipun situasi COVID-19 cenderung menurun kasusnya, tetapi protokol kesehatan dapat diterapkan dan juga vaksinasi dapat diikuti agar menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 26 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.